masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mohon maaf tadi terhenti kesaksian dari Pendeta Paulus Suryajaya oleh karena masalah internet lagi down. Tapi saya akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini mengenai mengapa saya masih hidup. Kesaksian Pak Pendeta Paulus itu luar biasa sebetulnya, karena beliau pernah punya pengalaman
masa kecilnya dipenuhi dengan sakit penyakit, masa remajanya pernah bosan, bahkan beberapa kali pernah mau bunuh diri, beberapa kali dia sudah bosan dengan hidup karena saudara dia bergantung kepada obat. Ada 7 macam obat, tetapi yang luar biasanya adalah pada waktu dia datang ke Bali dan kami ajak perjalanan mission trip ke NTT, dia pulang dengan semangat. Dia pulang dengan gairah dan dengan pertolongan Tuhan. Pak Paulus Suryajaya sekarang sehat dan melayani Tuhan dengan jemaat yang lebih dari 4.000 orang di GMCC di Gajah Mada Plaza. Saudara-saudara, saya berjanji besok malam kita akan lanjutkan untuk mendengarkan kesaksian beliau setelah kita perbaiki internetnya. Nah, malam ini saya mau menyapa saudara sebelum kita membahas mengenai mengapa saya masih hidup. Kalau saudara jujur, pasti kita semua pernah punya pengalaman hampir mati, ya kan? Pak Yahya Keo yang lagi nonton nih dari Sumba Timur, Pak pasti punya pengalaman hampir mati, ya kan? Mungkin Bung Adam Juanda ini bagaimana? Pernah punya pengalaman hampir mati? Anda yang pernah punya pengalaman hampir mati bisa dikisahkan di sini. Pertanyaannya adalah, ketika Anda pernah punya pengalaman hampir mati, ada yang kesetrum listrik, ada yang sakit parah, ada yang jatuh dari pohon, yang hampir hanyut dari sungai, ada yang digigit ular. Dan saudara setelah merenung, kok saya masih hidup sekarang? Pernahkah saudara bertanya di dalam hidup saudara, mengapa saya masih dibiarkan hidup oleh Tuhan? Ini pertanyaan luar biasa, karena katanya orang yang punya pengalaman pernah hampir mati, orang-orang itu biasanya punya perspektif hidup yang berubah. Pengalaman-pengalaman hampir mati itu membuat kita sadar betapa berharganya hidup ini. Saya diberkati oleh Pendeta Roni Daud Simeon pada waktu dia di karantina 16 hari gara-gara menderita atau terinfeksi COVID-19. Beliau mengatakan waktu berada di karantina selama 16 hari itu, dia tiba-tiba perspektifnya hidup berubah dari yang tadinya kekinian menuju kepada kekekalan. Yang tadinya berfokus pada di sini kini di dunia ini, sudah mulai berfokus kepada kekekalan. So, ketika hidup kita sudah driven by eternity, cara kita menjalani hidup jadi berubah. Makanya malam hari ini topik kita adalah mengapa saya masih hidup, iya kan? Ini penting sekali karena saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat yang tertulis dalam Yakobus pasal yang keempat. Saudara-saudara yang punya Alkitab, yang ada Alkitab di depan saudara-saudara, mari kita membuka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-13, bunyinya begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sini kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, insya Allah, dalam terjemahan yang lama, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya suka ayat ini, saudara, ayat yang terakhir dan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah, apakah arti hidupmu? Itu pertanyaan tadi. Kita ini tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa Pencipta kita. Kita tidak tahu. Alkitab hanya mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pemazmur pernah mengatakan kalau kita diberkati Tuhan, umur kita ini
60, kalau diberkati lagi dapat bonus menjadi 70, saudara-saudara. Dan ada orang yang pernah coba menghitung-hitung kalau satu hari di hadapan Tuhan itu rasionya 1000 hari manusia atau 1000 tahun manusia. 1000 tahun manusia itu sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Dengan rasio itu, kalau Tuhan memberikan kita 70 tahun untuk hidup, maka umur kita di hadapan Tuhan hanyalah 57 menit. Berapa, saudara? 57 menit. 57 menit ini sangat singkat sekali. Nah, itulah sebabnya penulis kitab Yakobus sedang mengajarkan kepada kita, kalau kita sadar bahwa hidup ini singkat dan keabadian itu panjang, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum itu saya mau mengajak saudara merenung lebih dahulu. Pernah punya pengalaman hampir mati, saudara? Pernah saudara punya pengalaman hampir mati? Ya kan? Saya pernah beberapa kali. Saya selalu ingat kalau pulang ke desa, ibu saya mengingatkan saya, lele nyowo mukui nyowo turahan. Ya kan, katanya saya pernah sakit keras, bahkan sudah dinyatakan hampir mati atau sudah sekarat. Tubuh sudah dibungkus dengan tikar katanya. Tetapi saya masih hidup. Hari ini saya masih hidup. Saya pernah hampir mati beberapa kali dalam hidup ini. Pernah hampir celaka pada waktu mengemudikan mobil di Kalimantan Selatan. Mobil itu nabrak hampir masuk sungai, tapi ada tiang kecil itu yang 7 kilometer itu menghalangi itu, sehingga kami masih bisa bersandar di situ dan tidak masuk ke sungai yang besar. Banyak kali, saudara. 14 tahun yang lalu saya kena kanker. Secara manusia mungkin saya harusnya sudah mati, tetapi saya masih hidup. Dan saya tahu kenapa saya masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Saya tahu. Bagaimana dengan saudara? Hidupmu itu singkat, tadi dikatakan. Apakah arti hidupmu di dalam hidup yang singkat ini? Pada akhirnya kita semua akan berlomba-lomba mencari apa makna hidup yang sesungguhnya. Amin. Ketika kita menemukan makna hidup, maka kita akan memiliki sukacita hidup. Saya selalu berkali-kali mengingatkan kepada saudara, at the end of the days, di akhir kehidupan kita yang dicari itu bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan tahta, bukan kekayaan, harta, permata, bukan. Di akhir kehidupan kita yang dicari adalah makna, arti. Makanya tadi firman Allah mengatakan, apakah arti hidupmu? Semua orang pada dasarnya mereka sedang berlomba-lomba mencari makna kehidupan. Saudara-saudara, ada seorang wali kota dari Australia yang bernama Kevin Scribner yang pernah datang ke kantor saya di Bali dan pernah mengunjungi panti kita yang ada di Atambua. Wali kota yang punya segalanya ini, dia datang ke Bali dan mau melakukan sesuatu oleh karena dia ingin menemukan makna hidup. Saya pernah dapat kesempatan diundang oleh 18 pengusaha. Ada pengusaha, ada politikus, ada orang-orang dari media, ada waktu itu bahkan polisi, komisioner yang ada di Sydney. Salah satu yang hadir pada waktu itu dalam pertemuan adalah Pak Scott, ya, Morris, yang sekarang menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya waktu diminta untuk sharing dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang punya segalanya, tetapi mereka merasa hidupnya ingin lebih berguna. Makanya mereka ingin berbuat amal atau melakukan tindakan-tindakan sosial. Mengapa di ujung kehidupan orang ingin melakukan tindakan sosial? Karena dari situlah kita menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara, saya ditegur oleh apa yang diajarkan oleh Pak John Maxwell 2 hari yang lalu. Ada banyak orang sukses, tapi orang-orang yang sukses belum tentu bahagia. Tetapi orang yang peduli pada sesama, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Saya mau menghubungkan apa yang dikatakan oleh Pak John Maxwell dengan apa yang kita baca sekarang di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, saudara-saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja
kelihatan lalu lenyap. Pemazmur bilang, hidupmu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Ada yang mengatakan, hidupmu seperti bayang-bayang yang kelihatan kemudian hilang. Hidup yang singkat ini mau diapakan, saudara-saudara? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah menemukan apa arti kehidupan. Dan saya tahu mengapa saya masih diberi hidup. Karena rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saya. Kenapa saudara masih diberi hidup? Ada seorang raja yang hidupnya diperpanjang sampai 15 tahun. Mengapa? Karena Tuhan masih memakai raja tersebut. Nah, konsekuensi daripada kebenaran ini, saudara, nanti saya akan membaca ayat yang terakhir. Ada hubungannya dengan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nanti saya akan menghubungkan dengan ayat itu. Tapi sebelumnya, mari kita jujur, saudara. Kebenaran ini membawa konsekuensi yang sangat luar biasa. Ada 4 orang yang sakit kusta yang sedang menghadapi saat-saat kritis dalam hidupnya. Ia berada di tengah-tengah kesulitan, tidak makan oleh karena ada ancaman dari tentara yang sedang mengepung kotanya. Sebagai orang kusta, dia tinggal di luar kota, dan dalam situasi yang seperti itu antara hidup dan mati, mereka berdiskusi, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Yang satu mengatakan, oh baik, kita pergi saja ke dalam kota Samaria. Tapi Samaria sudah dikepung oleh tentara dan pintu gerbangnya sudah ditutup, tidak ada sembako di sana. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau begitu mari kita pergi ke perkemahan musuh. Kalau mereka memberi kita makan, kita akan hidup, alhamdulillah wa syukurilah. Tetapi kalau mereka mematikan kita, haleluya, puji Tuhan. Tetapi menurut kisah, mereka tidak mati. Mengapa mereka masih diizinkan hidup oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Ternyata 4 orang kusta ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada Raja Samaria, sehingga semua yang lain-lain bisa makan dan bisa menikmati hidup. Karena apa? Tentara yang mengepung mereka sudah lari tunggang langgang, meninggalkan kota itu dan pergi karena ketakutan. Di benak mereka ada ribuan orang yang sedang datang, atau ribuan tentara yang disewa oleh Raja Israel untuk menyerang mereka. Padahal hanya 4 orang yang sakit kusta. Saudara-saudara, di benak 4 orang ini kesimpulan akhirnya adalah mati aku, mati aku, mati aku. Tetapi di dalam tangan Tuhan mereka belum. Jadi ini kebenaran. Mengapa saya masih hidup? Mengapa Anda masih hidup? Mengapa engkau masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas hari ini? Karena Tuhan belum selesai lewat hidup Anda. Rencananya belum selesai lewat hidup saudara-saudara. Amin. Konsekuensi logis dari kebenaran ini apa? 1. Sesulit-sulitnya hidup saudara, seberat-beratnya persoalan yang saudara hadapi, tolong cek besok pagi. Besok pagi bangun, masih hidup, masih bernafas. Artinya kasih karunia Tuhan masih menyertai Anda besok. Sesulit-sulitnya hidup Anda, kalau besok bangun masih ada kekuatan, masih ada gairah untuk menjalani hidup ini, artinya Tuhan masih berkenan memakai saudara untuk menjadi alatnya, menjadi dutanya, saudara-saudara. Konsekuensi yang kedua, hidup ini singkat. Tadi dikatakan, kita tidak tahu betapa singkatnya hidup, digambarkan seperti uap. Kalau besok saudara-saudara masih bisa bernafas, masih bisa hidup, artinya masih ada sesuatu yang harus Anda kerjakan. Saudara-saudara, saya kadang-kadang merenung juga ya. Ada orang yang setiap hari minum suplemen, fitness, olahraga, dan senang membaca puisinya Pak Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, orang-orang ini yang sehat walafiat, tidak kita sangka-sangka pulang dari pasar, minum teh, makan pisang goreng, langsung meninggal dunia. Kita tidak menyadari atau kita tidak menyangka, waduh, kemarin masih berjumpa di pasar, masih ketemu, tiba-tiba dia meninggal dunia. Kita tidak menyangka. Sama seperti seorang ibu yang ada di samping saya dalam perjalanan dari Sorong menuju Makassar dan menuju Jakarta. Ibu Maria yang masih umur 46 tahun.
Sebelum pesawat tinggal landas, dia masih senyum, masih telepon anaknya, masih chatting dengan suaminya, dan masih janji mau membeli oleh-oleh dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? 15 menit setelah pesawat tinggal landas, karena ada goncangan yang keras, ibu ini meninggal di pesawat. 15 menit sebelumnya masih tertawa, masih menelpon, masih bergembira. Dan waktu itu saya ada di samping, dan saya coba merenung, kenapa kok dia bukan saya yang mati? Saudara-saudara, jadi ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sebaliknya saya pernah mendoakan Pak Martin. Namanya Pak Martin Pangimana di Semarang waktu saya mengembalakan sidang. Setiap bulan pertama saya membawa perjamuan kudus, dan setiap kali perjamuan kudus saya bilang, Bapak minta didoakan seperti apa, ada permohonan doa apa Pak? Pak Martin selalu mengatakan hal yang sama, Pak, doakan kalau bisa selesai perjamuan ini saya langsung dipanggil Tuhan, karena beliau buta dan sudah menderita cukup lama, saudara. Jadi setiap saya melayani beliau, memberikan perjamuan, saya mendoakan seperti permohonan beliau, mendoakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Saya tumpang tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan berkenan malam ini Tuhan angkat hambamu pulang ke rumahmu dalam nama Yesus, amin. Setelah saya amin, saya buka mata, dia juga buka mata. Ternyata dia masih hidup, saudara-saudara. Jadi ada yang pengen mati, tidak mati-mati. Ada yang tidak pengen mati, malah mati. Inilah misteri ilahi. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Jadi konsekuensinya, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, jangan main-main dengan hidup, karena hidup ini singkat. Jangan sampai saudara mengakhiri hidup dengan memalukan, sehingga Anda meninggalkan keteladanan yang buruk yang membuat malu anak cucu Anda. Ini contoh. Saudara mengakhiri hidup dengan menjadi pemabuk, main wanita, saudara hidup amburadul, Anda terkenal sebagai orang yang brengsek, kemudian saudara mati, mayatnya ditemukan di pinggir jalan, masuk di koran, ditemukan sosok mayat yang mati mengenaskan, tangan kanan pegang kartu ceki, tangan kiri pegang botol whisky, dan namanya adalah Daniel Petrus Andreas. Waduh, bikin malu. Namanya nama Kristen, hidupnya memalukan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, hidup ini hanya sekali. Mari kita melakukan sesuatu supaya waktu kita masuk pada kekekalan, kita bangga. Kita tidak menyesali kehidupan ini, tapi kita mengakhiri dengan senyuman. Dengan cara bagaimana? Ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu menggahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya begini, Yakobus sedang mendorong kita, hidup ini singkat. Mari kita berbuat baik, karena ternyata kebaikan itulah yang akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Kebaikan itulah yang akan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kehidupan. Kebaikan itulah yang nanti akan dinikmati pada waktu kita masuk di dalam kekekalan. Amin, saudaraku. Itulah, saudara-saudara, pesan yang saya mau sampaikan. Mengapa saya masih hidup? Karena Tuhan masih mau memakai saudara untuk menjadi agen kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Jadi kenapa kita masih diberi hidup, dan dalam hidup yang singkat ini apa yang harus kita lakukan? Jangan jelas dikatakan di sini berbuat baik, dan kebaikan kita ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya di umur yang singkat ini, hidup yang singkat ini, mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena ternyata kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saya setuju dengan apa kata Rasul Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik.
Amin. Apakah hidupmu sudah memberikan warisan yang baik, keteladanan yang baik atau tidak? Tunggu waktu mati nanti. Waktu kita mati, kita semua akan mati, ya kan? Waktu kita nanti mati, apa komentar tetangga kanan kiri kita? Apa komentar teman-teman yang ada di sekantor dengan saudara? Apa komentar orang-orang di gereja yang selama ini bersama dengan saudara? Kalau waktu saudara mati, semua pada syukuran, potong kambing, potong ayam, semua bilang syukur. Sudah lama saya mendoakan orang ini yang brengsek di kampung ini. Saya berdoa supaya dia cepat mati dan sekarang dia sudah mati. Artinya engkau mati meninggalkan nama buruk, saudara. Waspadai cara Anda hidup. Hidup ini hanya sekali. Mari kita berpikir dengan baik. Seperti 4 orang kusta tadi. Ada yang satu mengatakan, ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mati duduk-duduk. Itu apa pahalanya? Kalau saya ketemu dengan saudara, ngapain di sini Pak? Duduk-duduk Pak. Ngapain di sini Pak? Duduk-duduk Pak. Kemudian saudara mati, kerjaannya duduk-duduk. Pahala apa yang didapatkan oleh orang yang mati duduk-duduk? Saya belum pernah mendapatkan semacam informasi berita ada orang yang kerjaannya duduk-duduk, waktu mati dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Tidak ada. Yang kedua mengatakan kita pergi ke kota, tetapi dalam kota ada kelaparan, kita akan mati ngenes kelaparan. Mati ngenes karena kelaparan, tidak ada hasilnya. Tapi satu yang luar biasa, kita pergi saja ke perkemahan musuh. Kalau mereka mematikan kita, kita akan mati. Kalau kita diberi makan dan kita hidup, wasyukurilah. Dan menurut kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 7, 4 orang ini akhirnya diizinkan hidup oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya coba merenungkan satu orang yang mengatakan, begini saja, kita pergi ke perkemahan musuh. Kalau mereka mematikan kita, kita mati. Seandainya mereka mati dibunuh oleh musuh, sementara semua tentara Israel yang ada di kota Samaria semua mengurung diri karena ketakutan. Saudara-saudara, 4 orang ini jasadnya akan dimakamkan di taman makam pahlawan. Amin. Mengapa? Karena mereka melakukan tindakan heroik yang luar biasa. Saudara, hidup ini singkat. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, hidup sekali, mati sekali. Mari kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan terhormat. Mati terhormat, bukan mati sia-sia. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Saudara pernah mendengarkan kata-kata yang mengatakan, waktu kita mati, debu kembali kepada debu, tetapi roh kita kembali kepada pencipta. Ya kan? Jadi seandainya rohmu diundang oleh Tuhan untuk menghadiri jasadmu yang mau dimakamkan, saudara mau hadir atau tidak? Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang nonton ini. Saudara yang nonton ini saya tanya, tolong dijawab. Kalau nanti kita mati, kemudian roh kita yang sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga diundang kembali untuk menghadiri melihat jasadmu yang akan dimakamkan di kuburan, saudara mau hadir atau tidak? Yang hadir, coba kasih jempol. Yang mau hadir. Yang tidak hadir, kasih tanda ini coba. Siapa yang mau hadir, siapa yang tidak mau hadir? Saudara-saudara, kemungkinan saudara tidak mau hadir karena malu. Kemungkinan saudara tidak mau hadir karena, aduh Pak, saya tidak mau nanti saya melihat orang-orang yang pernah saya sakiti, pernah yang saya lukai, orang-orang yang mungkin pernah mengkhianati saya. Saya tidak mau melihat mereka dan mendengar kata-kata mereka. Saudara-saudara, saya pribadi, kalau saya diundang nanti waktu mati, roh saya kembali kepada Bapa di surga, diundang untuk menghadiri upacara pemakaman mayat saya ingin hadir. Mengapa saya ingin hadir? Saya ingin melihat anak istri saya yang mengelilingi peti jenazah saya. Mereka saling berbisik. Dan saya ingin mendengarkan kata-kata, wow, kita bangga punya papa yang setia kepada Tuhan, setia kepada mama, dan setia kepada panggilannya. Dan mereka bangga oleh karena saya dinyatakan sebagai ayah yang setia. Atau saudara mungkin bangga karena di akhir kehidupan hidupmu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa saudara masih diberi hidup? Melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya dan Tuhan mau engkau tinggal di dalamnya. Mengapa kita masih diberi hidup?
Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya Yakobus mengatakan, waktu kita singkat, mari berlomba-lomba melakukan kebaikan. Amin, saudara-saudara. Saya kurang tahu dengan hidup saudara saat ini. Kalau saudara masih bingung untuk apa hidup ini, malam ini saya harap saudara menemukan ternyata di akhir kehidupan kita, cara yang terbaik untuk melakukan dan menemukan makna adalah dengan berbuat baik. Saya ulangi lagi, cara yang paling mudah untuk menemukan makna hidup adalah berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Itulah sebabnya saya ulangi lagi apa kata-kata yang saya dengar 2 hari yang lalu. Ada banyak orang sukses, tapi tidak semua orang sukses bahagia. Tetapi orang yang mau dan gemar berbuat baik dan peduli dengan sesamanya, orang-orang ini pasti bahagia. It is more blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang-orang yang suka memberi diberkati. Mazmur pasal 41, berbahagialah mereka yang memperhatikan orang yang lemah. Orang yang suka gemar menolong orang yang lemah diberi kebahagiaan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen keajaiban bagi mereka yang sedang membutuhkan. Untuk itu saudara, malam hari ini mari kita mengevaluasi diri kita. Mari kita menengok ke dalam hati kita. Mengapa saudara masih diberi hidup? Seberat-beratnya persoalan hidup saudara, sesulit-sulitnya persoalan hidup saudara, kalau besok bangun pagi masih ada nafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa melihat terang matahari, artinya Tuhan masih memakai saudara dan kasih karunia-Nya masih tersedia bagi saudara. Sesulit-sulitnya pergumulan hidup saudara, kalau besok pagi saudara masih ada nafas, masih bisa hidup, maka Tuhan masih memakai hidup saudara untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena rencananya belum selesai lewat hidup saudara. Ada orang yang mengatakan begini, at the end of the days, the question in heaven is not how much do you have, but how much do you give with what you have. Di akhir kehidupan ini, pertanyaan di surga bukan berapa banyak engkau memiliki, tetapi berapa banyak engkau telah memberi dengan apa yang kau miliki sepanjang hidup. Dan Pak John Maxwell juga mengatakan seperti ini, sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Jadi orang-orang yang berani menebar kebaikan, orang-orang yang gemar menebar kebaikan, mereka adalah orang-orang yang sukses. Amin, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara malam hari ini? Jika saudara ditemplak, saudara diberkati, saudara merasa, waduh Tuhan, tolong pakai hidup saya tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, tapi dalam hatimu engkau mengatakan, Tuhan, tolong saya untuk menemukan tujuan hidup saya, dan saya mau melakukan kebaikan, menebar kebaikan, melayani sesama, melakukan sesuatu, berbagi kasih dengan mereka yang sedang membutuhkan. Kalau saudara ada orangnya, dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu menjadi agen kebaikan buat orang-orang lain, taruh tangan di dada, berdoa dan berjanji, berkomitmen di hadapan Tuhan, bukan untuk saya, untuk Tuhan dan untuk hidup saudara. Kalau saudara adalah orangnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini biarlah kebenaran firman-Mu akan menjamah kami, kebenaran firman-Mu akan menolong kami, menyadarkan kami betapa singkatnya hidup ini. Dan kalau kami masih diberi hidup, diberi nyawa, diberi kesempatan, biarlah kami bisa menjadi alat-Mu untuk menebar kebaikan dan menjadi terang bagi sesama kami. Pakai hidup kami, pakai talenta kami, pakai harta kami, pakai waktu kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya senang malam hari ini saudara bisa bergabung, dan saya memberitahukan kepada saudara bahwa ada buku yang saya karang beberapa tahun yang lalu. Mungkin saudara pernah mendengar atau pernah membaca buku ini, kisah mengenai 4 orang yang kusta tadi.
sudah saya tulis dalam sebuah buku, The Leper's Lesson. The Leper's Lesson adalah buku tentang 5 pertanyaan, 2 perspektif, dan pencarian tujuan hidup. Ada 5 pertanyaan yang menolong saudara menemukan tujuan hidup. Ini buku dikarang waktu itu 5 tahun yang lalu dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan. Ada saya dengan teman saya, Kevin Paul Scott, dan saudara-saudara, kami menulis buku ini karena kami ingin menolong banyak orang yang sudah punya segalanya dalam hidup, tapi tidak tahu bagaimana caranya menemukan makna hidup. Buat saudara yang selama ini menyaksikan Making Life Better dan menjadi sahabat di Facebook page, ada diskon 50%. Saudara cukup membayar 50.000 plus ongkos kirim. Dan kalau saudara berminat, saudara bisa menulis di sini. Nanti saudara akan mendapatkannya. Saudara yang selama ini mungkin mendengarkan Making Life Better dan saudara rindu supaya saudara bisa terus mendengarkan Making Life Better, saya memberitahukan kepada saudara bahwa sudah ada aplikasi Making Life Better. Nah, saudara, aplikasi ini saudara bisa lihat di bawah ini. Saudara bisa mendownload dari App Store dan dari Google Play, dan gratis. Dan kalau saudara diberkati oleh aplikasi ini, saudara bisa mendownload dan setiap hari saudara mendengarkan Making Life Better yang bikin hidup lebih baik dari HP saudara. Nah, bagi saudara yang malam hari ini barangkali rindu karena ingin curhat, ingin counseling, ingin mendapatkan topangan doa, saudara bisa menghubungi nomor ini. Nomor ini akan menolong saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan menolong saudara untuk mendoakan. Dan kalau saudara perlu konseling lebih jelas lagi, saudara bisa menghubungi nomor ini. Amin. Jadi saudara, saya merangkum kembali apa yang kita bahas malam ini. Hidup ini singkat. Dan karena hidup ini singkat, saudara, firman Tuhan mengatakan jangan sombong. Karena kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan hidup ini dengan melakukan sesuatu yang baik. Tadi saya mendengarkan kalimat ini yang kita bahas. Saudara-saudara yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana setahun lamanya untuk berdagang dan mencari uang. Dengarkanlah nasihat saya ini. Apakah yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Kita ini manusia yang fana. Hidup kita singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kalau hari ini masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka saudara-saudara, mari kita belajar memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, menebar kebaikan kepada siapapun, dan jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Haleluya. Luar biasa. Ini ada hambanya yang sudah komentar. Saudara-saudara, ini Pak atau Ibu Yohana, ya, Ibu Yohana yang memberikan, saya yakin komentarnya cukup bagus. Ibu Yohana komentar seperti ini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Dan saya untuk hidup berbagi, karena hidup bahagia itu jika kita bisa berbagi, kata Ibu Yohana. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Yohana, seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi, saudara. Jadi hidup ini singkat, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saudara, saya senang sekali lagi saudara yang rindu untuk mendapatkan buku, saudara bisa menghubungi kami. Selain ada buku ini, Making Life Better yang biasanya ada di radio, sudah menjadi buku juga. Ada renungan namanya Making Life Better dalam bahasa Indonesia. Dan saudara bisa mendapatkan, yang pengen mendapatkan, saudara bisa menulis di sini dan kami bisa kasih kabar kepada saudara. Saudara bisa menghubungi untuk mendapatkan buku ini dan akhirnya saudara bisa diberkati waktu membacanya. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saya selalu memberikan kesempatan buat saudara-saudaraku yang mendengarkan dan saudara punya pergumulan sendiri. Mungkin saudara sakit sudah lama, saudara mungkin punya pergumulan yang secara manusia tidak bisa diselesaikan.
Saudara mungkin sudah lama menantikan keajaiban dan belum terjadi. Saudara udah di ujung keputusasaan dan mengatakan, ngapain saya berdoa lagi? Toh saya sudah berdoa, tidak ada keajaiban. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan bahwa mujizat masih terjadi. Dan saya masih percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya itu dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu dijamah oleh Tuhan. Saya rindu dipulihkan. Saya rindu mengalami keajaiban. Saya mau disembuhkan. Saudara-saudara, malam hari ini mari kita bersama-sama bergandeng tangan, menyatukan hati. Kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, memohon belas kasihannya. Berdoa bersama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa malam hari ini untuk saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan kesembuhan, mujizat, keajaiban untuk pergumulan yang sudah lama mereka gumuli. Mungkin untuk keuangan, mungkin untuk pernikahan, mungkin untuk masa depan mereka, atau pergumulan-pergumulan yang lain yang secara manusia mereka sudah menyerah. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, hanya Tuhan yang bisa menolong. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan, Engkau menjamah sahabat-sahabatku, Engkau menolong mereka di dalam nama Yesus. Engkau melawat mereka sekarang juga dalam nama Yesus. Aku berdoa, lawat anak-anakmu ini, lakukan keajaiban di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, saya berdoa agar kiranya Tuhan akan melawat saudara, menjamah saudara. Dan kalau saudara diberkati oleh video ini, dan saudara ingat ada teman, ada kawan, ada sahabat yang perlu mendengarkan renungan mengapa saya masih hidup, kirimkanlah renungan ini, share renungan ini dengan teman-teman yang lain. Amin. Saudara-saudara, saya sekali lagi mau mengajak saudara-saudara yang nonton, dan kebetulan saudara sudah lama jauh dari Tuhan. Saudara sudah tidak datang di kebaktian, tidak membaca firman, hidupmu amburadul. Engkau tidak lagi mengindahkan kebenaran firman Tuhan, ngawur. Engkau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan saudara hidup sengsara sekarang ini. Saudara sengsara dengan apa yang saudara lakukan. Dan malam ini saudara mengatakan, saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara, saya senang sekali bisa memimpin saudara datang kepada Tuhan dan berdoa, mengundang Yesus masuk di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang malam hari ini dengan tulus datang kepadamu memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Ampuni mereka atas perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran. Ampuni mereka karena selama ini melalaikan persekutuan dan jauh dari Tuhan, sehingga mengalami kekeringan rohani dan menderita karena dosa yang sudah dilakukan. Malam ini kami membuka hati, Engkau tinggal di dalam hati kami, menyucikan hati kami dari dosa, mengampuni kami dengan kasih karunia, dan kami mau hidup berjalan dengan Engkau. Tinggal dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Saya berdoa besok malam kita bisa mendengarkan kesaksian Bapak Paulus yang tadi terputus oleh karena masalah internet. Kita berdoa agar Tuhan melakukan keajaiban dan kita bisa mendengarkan kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Dengarkan lagu penutup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.